Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin, tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat. Polemik pagar laut telah memasuki tahap akhir. Presiden Prabowo memerintahkan pembongkaran pagar dan disambut dengan baik oleh TNI Angkatan Laut, LSM pemerhati lingkungan dan masyarakat nelayan yang merasa dirugikan, bersama-sama bergotong royong melakukan pembongkaran. Dari kejadian ini salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik adalah dasar pemikiran manusia ternyata bisa dipengaruhi oleh motivasi yang menjadi latar belakang dasar pemikirannya. Dan pelajaran ini kita peroleh justru dari seorang nelayan. Seseorang berpikir, apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh, yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Mahasiswa yang telah sejenak untuk menguji logika yang mana yang masuk akal. Logika seorang nelayan yang berpenampilan sederhana atau logika seorang mahasiswa dengan sederet organisasi yang digeluti. Dari hasil visualisasi dari berbagai media, kita mendapatkan gambaran sketsa pagar yang dibuat. Pagar dibuat dalam dua baris. Ada penyangga yang ditancapkan melintang ke tanah sebagai penguat atau SY dan ada palang pengikat dibuat memanjang menyatukan antara satu bambu dengan bambu yang lain. Diketahui bahwa jarak antar pagar bambu sama dengan 1 meter. Maka kebutuhan bambu dalam 1 kilometernya atau 1000 meter sama dengan minimal 1000 batang bambu. Jika panjang pagar mencapai 30 kilometer, maka total kebutuhan bambu yang ditancap tegak untuk satu barisnya sama dengan 30 kali 1000 batang sama dengan 30.000 batang bambu. Oleh karena pagar terdiri dari dua baris, maka total kebutuhan bambu sama dengan 60.000 batang. Belum termasuk tonggak penegak dan palangnya. Jika harga bambu dengan panjang 6 meter sama dengan Rp15.000, maka total dana yang dibutuhkan untuk membeli bambu sama dengan Rp15.000 kali 60.000 batang sama dengan 900 juta rupiah. Jika ditambahkan dengan tonggal pengikat, maka diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar. Apakah memungkinkan dana sebesar ini dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat nelayan? Belum lagi kalau kita berbicara soal ongkos lainnya seperti biaya pengangkutan. Bahan bakar yang dipakai nelayan ketika menancapkan bambu satu demi satu yang diperkirakan sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2024 lalu. Lalu apakah benar para nelayan ini rela mengorbankan waktu tidak mencari ikan selama berbulan-bulan hanya untuk menancapkan bambu membuat pagar secara swadaya? Dan ketika logika sang mahasiswa benar-benar ditelanjangi oleh seorang nelayan, lihatlah bagaimana sang mahasiswa berkilah dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komunitas